Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kembali lagi akan membahas video yang sedang viral ya guys ya. Dan ini ada anggota DPRD Jabar fraksi PKB protes keras guys terhadap penghapusan bantuan hibah kepada lembaga atau yayasan keagamaan. Nah, berarti beliau ini nggak menyimak sampai selesai ya ucapan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini bukan ditiadakan, namun di stop sementara sebab hibahnya itu banyak yang tidak tepat sama sasaran ya guys ya. Jadi hibahnya banyak disalahgunakan ya guys ya. Gitu. Jadi bukannya dihapuskan tapi ini di stop sementara dulu. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada. Si ama, si ustadz, si paling santri, si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Deddy akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil kau itu mewah, banyak, ngerti nggak? Sebabnya karena banyak. Pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah anti-Islam. Brot. Nggak, saya mau tanya, kamunya ustadz proposal nggak itu? Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah, prak. Urusan hibah pesantren, Ono Surono sebut cederai kolaborasi dan prinsip musyawarah. Nah, jadi penghapusan hibah pesantren, di palantar pilintir kayak itu ka dieu. Padahal kan cek Pak Gubernur Jabarnya di stop dulu, mau dibikin dulu rasionalisasinya, hemat berpikir urang mahnya. Tujuanana supaya aya pemerataan merenang dari mulai yayasan-yayasan, madrasah-madrasah anu aya di kampung sampai ke kota teh kabagian dana hibah teh. Jadi lain ngan saukur yayasan-yayasan anu aya akses ka politik jeung akses ka gubernur anu menang dana hibah teh dari kitu mah anu sebeh-sebeh, anu lapar-lapar meureunanya. Dan menurut urang seharusnya akan lebih paham tujuan Gubernur Jawa Barat itu kemana gitunya. Piraku abdi anu tukang ngangon doma oge paham Kang sampai dah lah tuh Ya, berarti artinya beliau ini belum mengerti ya masuk baik dari Kang Deddy Mulyadi. Padahal ini itu ya bukannya di stop ya guys ya. Ini dana hibahnya ke pesantren ya. Tapi ini itu ditahan sementara karena pendistribusiannya itu banyak yang salah sasaran guys. Jadi ini agar ditata ulang dulu supaya lebih benar dan tepat pada sasaran dan jangan sampai ada yang memanfaatkan. Jadi mungkin gitu ya guys ya maksudnya. Tapi di sini mungkin Bapak DPRD-nya ini kok gagal paham ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Yang sedang ramai katanya Kang Deddy Mulyadi menghapus dana hibah untuk pesantren. Bahkan ada yang menarasikan Jabar istimewa tanpa pondok pesantren. Ada pula yang menyebut bahwa infrastruktur lebih penting ketimbang pondok pesantren. Padahal bukan begitu maksud Kang Deddy Mulyadi. KDM bukan menghapus dana hibah untuk pesantren, melainkan menahan dan mengaudit nama-nama yayasan yang selama ini mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat karena diduga tidak tepat sasaran. Lebih jelas tonton saja video penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Madrasah masih banyak yang jelek.
Sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemendag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teboga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean Pak. Nah, ini nih. Diriungkeun, anu narima nu ngariungkeun mana balik we mau cangke dongkul. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Ugal-ugalan Akhirnya ya saya berarti. stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag. Berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, yang dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin. Semua ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag. Gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRT. Kang Deddy terima kasih, itu di stop dong. Kenapa? Dicari orang baru, saya tuh nanganin terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya pantesan aja ya. Ini banyak sekali oknum-oknum ustadz dari Tasik sama dari Garut ya, yang nggak seneng ya sama Kang Deddy Mulyadi. Ya ini mungkin karena faktornya ini karena keran cuannya di stop guys. Waduh. Memang parah sekali ya. Masa ya untuk Garut aja 300 miliar guys per tahun. Ugal-ugalan bener ya ini. Wah ini ngeri kieunya permainan. Oke, kita lanjut lagi videonya. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah saya ingin harus dulu Pak. Kalau nggak motor itu Pak. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut, itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Hampir 300 miliar. Wow, per tahun itu guys 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan Ugal-ugalan. untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Waduh. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk. Kan saya ingin besar. Kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi, saya berani. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang. Ini saya bukain, Pak. Makanya saya hari ini close dulu. Close dulu, saya bilang nanti dulu saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah-sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Ulah kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah harga SMP-nya kembali. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ udah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah karakter di situ. Jangan balapan SD di situ. Diurang mah balap, kayak sanawiyah digirin SMP. Ayo madrasah diniyah digirin SD. Pasea guru nage teu akur.
Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta, pokoknya target saya tahun ini anak Jawa Barat hanya 100% sekolah SMA. Apapun caranya harus kita lakukan. Kita masih banyak ruang. Kalau duit dicari itu pasti ketemu. Ini untuk pembangunan, rumuskan dari sekarang, dari mulai perubahan. Nanti di Musrenbang Frog tanggal 5 Mei itu harus mulai nampak Pak. Nanti jadi kita yang membangun Pak, nggak ada hibah-hibahan, kita yang bangun gitu loh. Jadi Pemprov yang bangun. Jadi misalnya ke Kemenag terima bangunannya kita serahin. Jadi pemimpin yang benar dan jujur itu memang penuh tantangan ya guys ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini memang harus dihadapi ya. Ya mungkin nanti lama-lama kesejahteraan itu mungkin akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat ya guys ya. Nah ini untuk Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi ini orangnya yang sangat jujur ya. Tapi ini harus siap-siap juga ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan harus pasang badan juga nih, karena mungkin akan banyak sekali ya musuh-musuh dari berbagai oknum dan berbagai kalangan yang merasa penghasilan enaknya bakalan terancam hilang nih guys. Nah ini kita kawal terus ya pokoknya untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Ya pokoknya kita doakan terus. Mudah-mudahan Kang Deddy selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ngadenge dana hibahnya di pemerintah Jawa Barat jumlahnya teh triliunan. Kalau banyak teh ka Garut jeung ka Tasik ka lembaga ting lembaga naon yayasan dan sebagainya lah. Anjir, triliunan bro. Proposalnya ratusan. Gal-galan. Cair teh merenya. Cair atuh. Parake naon teh nya. Sakitu. Meureunnya mun aya urang rek curiga, rek suujon. Anu baroga lembaga atau yayasan meureun parake mobil mewah teh tina duit eta. Padahal duit hibah teh mending dihibah teh kan susah itu wala kaya. Loba keneh di Jawa Barat teh nu sarusah. Mikir tah anu boga lembaga biasa non segala rupa triliunan dihakan ditiba teuing jadi naon. Well, sekarang di Jawa Barat sedang ribut tentang dana hibah ke pondok pesantren. Ya, sebenarnya dari Kang Deddy Mulyadi itu bukan menghapus tapi mungkin mengefisiensi. Karena saya juga ngajar ngaji, punya santri ya. Tapi saya berusaha untuk tidak meminta-minta, untuk minta sumbangan. Apalagi dulu di pondok kami, di guru saya mengajarkan jangan coba-coba nyari uang ke pemerintah. Jadi kalau mau berjuang ya berjuang, berkorban sendiri. Makanya alhamdulillah saya bikin 2 lantai pun nggak pernah bikin proposal ke pemerintah, ngaju-ngajuin. Bahkan kita ngaji gratis. Kalau mau dakwah aja gitu. Nah, justru memang ketika banyak sumbangan, biasanya justru dimanfaatkan ya. Walaupun tidak semua, banyak oknum bukannya menghidupkan agama, justru numpang hidup di dalam agama. Kalau mau bukti, saya ngebangun sendiri, saya ngaduk sendiri, saya nembok sendiri ya. Makanya saya harus punya penghasilan supaya saya tidak meminta-minta ke masyarakat, minta-minta ke pemerintah. Ya. Karena memang itu amanat leluhur yang harus dijalankan. Dan yang mau ngaji, yang mau nyoret, belajar nausoro, belajar baca kitab, saya persilahkan gratis lillahi ta'ala. Kalau mau ayo ikut ya ke tempat saya di Bogor, di Parung Panjang tempatnya. Jadi sekarang orang kelimpungan masalah dana hibah tentang pondok pesantren ya. Memang katakan bukan numpang hidup di dalam agama, tapi bagaimana menghidupkan agama. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat, langsung saja ya tulis di kolom komentar. Oke, menanggapi video-video yang barusan kita lihat ya. Nah di sini ternyata ya banyak sekali ya dana hibah untuk pesantren itu ternyata yang nggak tepat pada sasaran guys. Wow, mana nilainya juga sampai miliar-miliaran guys. Nah ini banyak yang salah sasaran tuh larinya kemana gitu loh. Wah, ya pantas aja lah ini. Setuju banget ya sama Kang Deddy Mulyadi bahwa ini dana hibahnya itu
bukan dihapuskan, bukan ditiadakan, namun ini di stop terlebih dahulu, ditahan ya. Yang maksudnya apa? Ini biar dikaji ulang, ditata, pokoknya ditata ulang lagi. Ini apabila ada yang salah sasaran ya, itu kan nanti akan diperbaiki kembali ya guys ya. Jadi jangan sampai ada dana hibah yang salah sasaran nih guys, karena banyak sekali ya oknum-oknum yang modal proposal lah, terus modal inilah itulah, ya parah bener ya guys ya. Nah ini mungkin dulu kalian mungkin masih ingat lah ya, banyak yang menuduh Kang Deddy Mulyadi itu musyrik lah, apalah itulah. Ternyata sekarang ini lebih Islami itu ya malah Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Waduh. Bahkan mungkin ini banyak sekali ya kalau aku lihat ini oknum-oknum ustadz, entah itu dari Tasik sama Garut ya, karena dana hibahnya itu banyak ke daerah sana lah guys. Ini mungkin banyak yang nggak seneng ya ini sama Kang Deddy Mulyadi. Karena apa guys? Ya karena keran cuan enaknya itu bakalan ditutup nih guys. Ya mungkin gitu ya guys ya. Ya ini tantangan juga ya sebagai pemimpin ya, apalagi Kang Deddy ini adalah pemimpin yang jujur ya, jadi harus siap-siap pasang badan mungkin ya guys ya, karena mungkin ini untuk kedepannya bakalan banyak yang gak seneng juga nih sama Kang Deddy Mulyadi. Ya itu tadi guys, karena uang enaknya bakalan di stop nih guys. Ya sebenarnya mungkin tadi untuk video yang pertama itu jadi Bapak DPRD ya guys ya, dari PKB ya. Ya mungkin beliau ini nggak menyimak ucapan Kang Deddy Mulyadi sampai selesai lah, jadi mungkin dikira beliau ini bakalan dihapuskan gitu loh dana hibah pesantrennya, padahal bukannya dihapuskan ini, tapi dikaji ulang lah ibaratnya. Banyak sekali di tempat saya juga guys ya, kalau kita mau ngomongin tentang apa ya, kalau kita mau negatif thinking atau kita mau suuzon ya karena banyak sekali ya guys ya yang pendiri-pendiri yang punya yayasan-yayasan kayak gitu, yang punya pondok pesantren, naiknya mobil-mobil mewah guys, pada pakai Kijang Ventura terbaru. Nah, sedangkan anak-anaknya yang di pondok pesantren makannya pada pakai ikan asin. aduh, mana ugal-ugalan sekali ya guys. Untuk daerah mana tadi, untuk daerah Garut aja tadi itu senilai 300 miliar guys per tahun itu guys. Wah, ngeri ya permainannya. Ternyata gini ya guys ya kelakuan oknum-oknum yang katanya tahu agama. Aduh, ternyata yang tahu agama juga ya kalau lihat asin ya seneng juga ya guys ya. Berarti ya bagi duit ya deh ya guys. Oke, jadi mungkin gitu aja ya untuk video pada kesempatan kali ini. Ya mungkin nanti selanjutnya apabila ada video-video terbaru kita akan upload terus ya guys di channel ini. Makanya untuk kalian jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru ya, masih tentang seputar Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih ya guys, saya pamit undur diri. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.